Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya beb. Nah, jadi kali ini aku tuh akan share mengenai trik jitu agar hubungan bercocok tanam semakin hot. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, buat kalian nih yang usia pernikahannya tuh udah lama gitu ya, tapi kalau masih pengantin baru atau masih setahun 2 tahun, di bawah 5 tahun, masih it's okay lah ya beb. Nah, tetapi di sini kita membicarakan usia pernikahan yang udah lama, yang udah di atas 10 tahun, di atas 15 tahun, di atas 20 tahun, sampai seterusnya 30 tahun dan selanjutnya ya. Itu udah lama banget kan ya beb ya. Kira-kira gimana? Masih aman gak rumah tangga kalian? Jawab jujur. Pasti sebagian ada bilang gak aman, bosan katanya, jenuh dan lain-lain. Bener gak? Nah, biasalah beb ya, itu pasti ada yang begitu keluh kesahnya. Bukan yang nggak ada. Normal ya beb ya, kalau keluh kesahnya seperti itu. Makanya kalian itu butuh sesuatu yang baru gitu beb. Butuh sesuatu tips atau cara-cara jitu biar hubungan kalian itu kembali hot, kembali menyala seperti pengantin baru ya. Karena gini ya beb ya, namanya faktor usia pernikahannya udah lama banget. Ditambah berjalannya waktu, usia kalian juga bertambah. Jadi kalau usia kita bertambah itu bukan semakin muda ya beb ya, tetapi semakin tua ya. You know lah ya, kalau faktor itu gimana gitu ya. Belum lagi bertambahnya anak makin banyak gitu ya. Jadi agak rempong gitu ya dengan segala sesuatu. Yang bininya ngurus rumah, ngurus anak, belum mungkin dia pekerja, wanita karir, lakinya juga gitu, bekerja keras, sibuk, nggak nentu. Jadi me time berdua itu jarang ya, benar nggak ya? Bisa mau me time ada anak, keganggu ya. Jadi gimana kualitas hubungan intim kalian itu mau makin dekat satu sama lain? Yang ada yang mungkin makin renggang ya kan, makin entah kemana-mana gitu ya. Jadi makanya nggak jumpa momen-momen intim berdua, benar nggak? Nah, makanya banyak pasangan itu dia ngerasa hubungannya itu makin datar aja ke pasangannya, makin biasa aja gitu, kagak ada greget-gregetnya gitu ya. Mungkin laki atau bini gitu ya, kagak disentuh sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan, biasa aja gitu ya. Jangan gitu, jangan biasain, bahaya bu, kelama-kelamaan bahaya ya. Nah, makanya kalian suami dan istri itu harus memupuk lagi rasa itu beb. Gimana caranya biar makin hot, biar makin menyala gitu ya, bercocok tanamnya. Nah, apa sih tips pertama itu? Nah, yang pertama itu adalah kalian harus membangun komunikasi dengan pasangan kalian sendiri. Nah, you know lah ya, yang bini sibuk, yang laki sibuk, yang satu ke utara, satu ke selatan, jarang komunikasi pada satu rumah. Banyak yang kayak gitu nggak? Pasti banyak ya beb ya. Jadi kalau udah sampai rumah tuh ya, laki udah sampai rumah, bini udah sampai rumah, ngobrol-ngobrol, tetapi yang penting-penting aja. Kalau penting-penting jangan ngomong, kagak penting kagak ngomong. Nah, kebayang nggak ya, kayak pasangan gimana gitu ya, padahal udah punya anak gitu ya, anaknya mungkin udah 3, 4 gitu ya, pernikahannya udah lama gitu ya. Nah, banyak hal yang terjadi seperti itu dan dia itu kalau ngomong tuh
ya sekedar aja deh dengan pasangannya, kalau nggak penting nggak ngomong. Nah itu yang nggak boleh, jadi itu harus dihilangkan ya. Kalian harus membangun komunikasi itu dari saat awal kalian bertemu, saat kalian pacaran ya. Kalau kalian pacaran tuh kan intens banget komunikasinya kan, perhatiannya tuh dipepet habis. Nah jadi buat yang seperti itu Beb, jangan makin kesini bertambahnya usia pernikahan kan makin renggang gitu, nggak baik. Nah kalau udah seperti itu nanti masuk itu setan ketiga, bahaya kan. Nah jadi yang harus kalian ketahui Beb, menjaga komunikasi itu sangat baik ya. Nah jadi kalian sebagai seorang suami dan istri itu wajib meluangkan waktu untuk membicarakan dari hati ke hati. Nah itu baru benar kan. Nah jadi biasanya mungkin kalian tuh agak susah ya untuk berjumpa atau mencari waktu duduk bersama, berbincang, berkomunikasi dari hati ke hati. Nah waktu yang tepat itu untuk berbicara berdua itu momennya itu ya di saat pas kalian mau tidur. Nah kalau kalian mau tidur itu pasti berdua kan ya, bareng kan ya. Nah di saat momen itulah kalian bicara dari hati ke hati tuh. Jadi sebelum tidur itu sempatkan setiap malam itu suami wajib bertanya ke istri, gimana hari ini, apa kegiatannya, gimana anak-anak. Nah istri juga begitu, gimana pekerjaannya, apakah lancar, apakah ada kendala. Jadi semua dibicarain Beb, mengenai masalah apa, kendalanya apa. Jadi itu harus dibicarakan. Kalau bisa aku saranin setiap malam ya Beb ya, sebelum tidur. Karena kalau kalian mau tidur itu otomatis anak-anak kan udah tidur, berarti kan itu masa tenang kalian berdua, me time kalian berdua, iya kan. Nah lalu gini Beb, di saat kalian lagi sibuk-sibuknya nih ya, jadi walaupun suami mungkin ya dia keluar dari rumah dari pagi sampai sore, berarti seharian lah dia di luar rumah bekerja, berarti bukan berarti suami seharian di luar itu nggak bisa kasih perhatian ke bini. Bisa Beb, dengan cara apa? Dengan cara ya kalian kirim WA lah, nanya gimana ya, udah makan belum, gimana anak-anak udah makan belum. Jadi kasih perhatian kecil Beb, paham ya. Atau kalian bisa telepon sebentar, kan nggak mungkin kan ya telepon sebentar aja kalau nggak punya waktu, itu pasti punya waktu kan ya. Jadi perhatian kecil kayak gitu itu sangat diperlukan bagi istri Beb. Jadi istri itu ngerasa diperhatiin gitu. Dan kalian para suami juga bisa memberikan kado spesial. Jadi kadonya tuh nggak usah yang mahal gitu ya. Gini aja, kalian cari kesukaan bini kalian. Misalnya nih, dia suka dengan coklat, nah udah beliin coklat. Jadi sepulang kalian kerja dikasih hadiah, udah senang banget itu ya. Ibaratnya hadiah-hadiah kecil lah ya, yang kesukaan bini. Jangan sampai yang tas Hermes yang ori itu mahal ya, semampu kalian aja. Atau bininya suka makanan apa, misalnya suka sate, nah pulang kerja dibeliin sate gitu ya, dikasih sama bini. Seneng banget tuh bininya. Jadi perhatian kecil gitu Beb, itu udah buat bini itu bahagia gitu ya. Nah lalu yang selanjutnya adalah wajib menjaga kebersihan diri sendiri dan berpenampilan menarik. Nah, jadi begini maksudnya Beb, walaupun seorang istri itu seharian ngurus rumah, ngurus anak-anak, capek gitu. Nah, bukan berarti seorang istri itu tidak bisa berpenampilan menarik di depan suami. Ya, jadi jangan sampai lah ya, daster dari pagi itu sampai sore pas suami pulang kerja masih dipakai, paham ya. Terus baunya itu acak aduk gitu ya, nggak bisa dibayangin baunya kayak mana dasternya. Jadi kalau bisa pas di saat suami pulang kerja, istri itu udah mandi, udah fresh gitu ya,
udah dengan baju yang baru, bukan baju beli baru ya, tetapi baju yang dari lemari gitu ya. Terus dikasih wewangian, dikasih ya lipstik sedikit lah, tipis-tipis ya. Jadi membuat mata suami itu jadi gimana gitu ya Beb ya. Karena laki itu di luar dia udah banyak lihat cewek-cewek cantik, cewek wangi gitu ya, yang segar. Nah kalau bisa di saat dia pulang kerja, bininya kayak gitu juga. Nah jadi bini wajib tuh kayak gitu ya Beb ya. Nah sang suami juga gitu Beb. Bukan berarti nih saat jadi rumah penampilannya apa adanya, maksudnya gini, pakai celana Hawaii gitu ya, terus dia kagak pakai baju. Kan ada juga tuh laki-laki ya, kalau di rumah aja nggak pakai baju katanya panas gitu ya. Jadi apa adanya aja gitu penampilannya. Jadi nggak kayak gitu konsepnya Beb. Jadi kalau di rumah tuh diusahakan yang laki nih ya, boleh sih pakai celana Hawaii, tetapi pakai juga baju kaos gitu ya, yang ya yang harum lah, kasih wewangian sedikit gitu ya. Jadi istri pas saat deket itu enak gitu, ciumnya tuh enak, harum, jadi makin nyaman bini kalau di samping lakinya gitu kan ya. Coba lakinya penampilannya acak adul, baunya entah kayak mana gitu ya, asem gitu ya, gimana mau betah bini duduk di samping lakinya, iya enggak? Nah yang selanjutnya adalah kalian itu harus melakukan aktivitas bersama. Nah suami istri itu harus melakukan aktivitas bersama itu maksudnya gini Beb, dalam seminggu itu sekali deh ya, nggak usah sampai 2-3 kali, nggak usah, kadang repot ya untuk melakukan aktivitas berdua, mana tahu lakinya tuh kan super sibuk ya. Jadi setidaknya seminggu sekali atau 2 minggu sekali deh ya. Jadi coba deh kalian itu melakukan aktivitas berdua, misalnya bini memasak, nah lakinya bantu bininya masak, boleh Beb. Ini momen penting biar makin intim hubungan kalian satu sama lain. Nah setelah itu mungkin kalian bisa melakukan olahraga secara berdua gitu ya, jogging berdua, nah quality time berdua deh. Nah jadi yang harus kalian ketahui, aktivitas bersama ini itu bisa mempererat ikatan emosional kalian. Nah jadi itu dulu konten aku, semoga kalian paham ya. Nah buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya Beb.